Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat dosen pengampu mata kuliah biokimia, Bapak Dr. Andes Made Sukaryawan MSc PhD, dan Ibu Dr. Diah Kartikasari MSI. Pertama-tama izinkan kami untuk memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Ali Muzakir sebagai moderator dan teman-teman saya Nahda Fazira Putri, Muhammad Alifia, dan Indah Suci Maharani. Baiklah, untuk slide pertama dan seterusnya akan saya bacakan. Karakteristik makhluk hidup, yaitu dapat bergerak, makan, bernapas, tumbuh, berkembang biak, mengeluarkan zat sisa, dan peka terhadap rangsangan. Yang pertama yaitu bergerak. Manusia dan hewan dapat bergerak aktif yang dapat terlihat dengan jelas gerak berpindah tempatnya. Tumbuhan tidak dapat bergerak aktif dan tidak dapat berpindah tempat sehingga gerak tidak mudah teramati. Gerak tumbuhan berkaitan dengan pertumbuhan dan kepekaan terhadap rangsangan lingkungan. Gerak tumbuhan dibedakan menjadi 3, yaitu gerak tropisme, gerak yang dipengaruhi arah datangnya rangsangan. Yang kedua, gerak taksis, gerak bagian tumbuhan berpindah tempat karena adanya rangsangan. Yang ketiga, gerak nasti, gerak bagian tubuh tumbuhan yang tidak dipengaruhi oleh datangnya rangsangan. Yang kedua yaitu makan. Autotrof, tumbuhan hijau berklorofil dapat membuat makanannya sendiri. Jadi tumbuhan tidak perlu mencari makanan untuk mendapatkan makanan. Mereka hanya mengandalkan sinar matahari untuk membuat makanannya sendiri. Yang kedua yaitu heterotrof. Makhluk hidup, manusia dan hewan, mereka harus mendapatkan makanan dari makhluk hidup lain. Materi selanjutnya akan dibahas oleh Nahda. Kepada Nahda, dipersilakan. Baiklah, selanjutnya yang ketiga yaitu bernapas. Tumbuhan bernapas dengan stomata yang terletak di permukaan daun bagian bawah, sedangkan hewan bernapas dengan paru-paru, seperti kucing, sapi, harimau, lumba-lumba, dan ikan paus. Yang kedua yaitu bernapas dengan trakea atau corong hawa, contohnya semut, kumbang, dan lebah. Yang ketiga bernapas dengan insang, contohnya ikan, kerang, dan gurita. Yang keempat, bernapas dengan kulit seperti katak dan cacing. Yang kelima, bernapas dengan paru-paru. Paru-paru dan kulit, contohnya katak. Yang keenam, paru-paru dan pundi-pundi udara, contohnya burung. Baiklah, yang keempat, bertumbuh. 1. Pertumbuhan bagi makhluk hidup. Pertambahan ukuran yang tidak dapat kembali ke ukuran semula. Pertumbuhan dari kecil menjadi besar terjadi karena adanya sel. Karena adanya sel yang membesar dan jumlah selnya bertambah banyak. Yang kedua, pertumbuhan secara kuantitatif, yaitu diukur dan tampak dari adanya pertambahan ukuran, seperti panjang, tinggi, volume, dan berat. Yang ketiga yaitu untuk tumbuh, yaitu memerlukan makanan dan zat penyusun tubuh. Yang selanjutnya yang kelima berkembang biak. Yang pertama secara kawin atau generatif, yaitu terjadi melalui peristiwa pembuahan, yaitu pertemuan sel kelamin jantan dan sel kelamin betina. B. Tidak kawin atau secara vegetatif, yaitu terjadi tanpa melalui perkawinan atau proses pembuahan. Baiklah, terima kasih Nahda. Untuk materi selanjutnya akan dibahas oleh Alivia. Kepada Alivia, dipersilakan. Baiklah, yang keenam ada mengeluarkan sisa metabolisme. Ekresi adalah pengeluaran zat sisa metabolisme dan defekasi adalah pengeluaran zat sisa pencernaan. Ada alat ekresi yaitu pertama hewan dan manusia yaitu paru-paru, ginjal, hati, dan kulit. Yang kedua ada tumbuhan, alatnya adalah stomata yang terletak di permukaan bawah daun dan lentisel yang berupa cabang pada batang. Yang ketujuh ada peka terhadap rangsangan iritabilitas. Makhluk hidup peka terhadap rangsang dan merespon rangsangan yang diterimanya. Manusia memiliki indera untuk menangkap rangsang yaitu indera penglihatan, indera pendengar, indera peraba, indera pembau, dan indera pengecat. Dan juga
beradaptasi, makhluk hidup dapat menyesuaikan diri atau dapat beradaptasi dengan lingkungannya. Baiklah, kembalikan ke moderator. Baiklah, ini adalah beberapa pertanyaan yang akan kami jawab yang bersumber dari LKM Lembaga Kerja Mahasiswa. Untuk pertanyaan pertama akan saya jawab, yaitu bagaimana karakteristik makhluk hidup? Makhluk hidup memiliki karakteristik khas yang membedakannya dari benda mati. Mereka memiliki struktur sel sebagai unit dasar kehidupan, mampu berkembang biak, beradaptasi dengan lingkungan, dan menjalani metabolisme. Makhluk hidup juga merespon rangsangan dari lingkungannya, baik secara internal maupun eksternal. Kemampuan untuk tumbuh dan berkembang serta memiliki informasi genetik yang diwariskan dari generasi ke generasi juga menjadi ciri khasnya. Selain itu, makhluk hidup dapat bergerak, baik secara aktif maupun responsif terhadap perubahan dalam lingkungan sekitarnya. Yang kedua, bagaimana makhluk hidup dapat memperoleh energi? Makhluk hidup memperoleh energi melalui berbagai cara tergantung pada jenisnya. Tumbuhan melakukan fotosintesis menggunakan energi matahari untuk mengubah air dan karbon dioksida menjadi glukosa dan oksigen. Hewan, termasuk manusia, memperoleh energi dengan mengonsumsi makanan. Makanan seperti mikroorganisme seperti bakteri memiliki cara yang beragam dalam memperoleh energi, termasuk fermentasi, respirasi anaerob, dan kemosintesis, di mana mereka mengubah senyawa kimia tertentu menjadi energi. Baiklah, pertanyaan kedua akan dijawab oleh Nahda. Kepada Nahda dipersilakan. Baiklah, pertanyaan yang ketiga yaitu bagaimana bagian-bagian penyusun makhluk hidup dapat berinteraksi. Yaitu bagian-bagian penyusun makhluk hidup berinteraksi melalui sistem yang terkoordinasi dan kompleks. Pada tingkat sel, organel seperti ini yaitu mitokondria dan ribosom bekerja sama untuk menjalankan fungsi-fungsi seperti replikasi DNA, produk energi, dan sintetis protein. Sel-sel ini kemudian berkomunikasi dan berkoordinasi dalam jaringan, seperti jaringan otot atau saraf, untuk menjalankan fungsinya yang lebih kompleks. Jaringan membentuk organ yang masing-masing memiliki peran spesifik, seperti jantung untuk memompa darah atau paru-paru untuk pertukaran gas. Organ-organ ini terintegrasi dalam sistem organ, seperti sistem sirkulasi atau pencernaan, yang bekerja bersama untuk mendukung kehidupan organisme secara keseluruhan. Melalui interaksi ini, mulai dari tingkat molekuler hingga sistem organ, makhluk hidup dapat mempertahankan homeostasis, merespon lingkungan, dan melakukan fungsi vital lainnya. Baiklah, pertanyaan keempat yaitu gambarkan dan jelaskan perbedaan sel prokariot dan eukariot. Sel prokariot adalah sel yang paling sederhana dikarenakan materi genetik berupa molekul DNA sulur ganda tidak dilindungi oleh selaput inti. Pada umumnya, bakteri memiliki sel tunggal. Adapun kompartemen sel bakteri yaitu dinding sel, membran sel, nukleotida, ribosom, film, flagela, dan sitoplasma. Sedangkan sel eukariot adalah sel yang lebih kompleks dan materi genetik telah dilindungi oleh selaput inti sejati. Golongan sel ini dapat ditemukan di jamur multiseluler, tumbuhan, dan hewan. Pada umumnya, sel tumbuhan memiliki diameter 10 hingga 100 mikrometer, sedangkan sel hewan memiliki diameter 5 hingga 30 mikrometer. Bisa dilihat pada gambar, yaitu ada sel prokariotik dan sel eukariotik. Baiklah, kembalikan ke moderator. Baiklah, terima kasih Alif dan Nahda. Materi selanjutnya atau pertanyaan selanjutnya akan dijawab oleh Indah. Kepada Indah, dipersilakan. Baiklah, pertanyaannya adalah gambarkan dan jelaskan perbedaan sel hewan dan sel tumbuhan.
Struktur sel tumbuhan memiliki dinding sel yang terbuat dari selulosa yang kuat, sementara sel hewan tidak memiliki dinding sel yang sama. Dinding sel tumbuhan memberikan dukungan struktural yang penting bagi tanaman dan melindungi sel dari cedera fisik. Lalu sel tumbuhan memiliki kloroplas di dalamnya, yang memungkinkan proses fotosintesis terjadi, sedangkan sel hewan tidak memiliki kloroplas. Selain itu, sel tumbuhan sering memiliki lebih banyak vakuola besar daripada sel hewan. Meskipun keduanya memiliki organel seperti mitokondria dan nukleus, ada juga perbedaan dalam jumlah dan ukuran organel ini antara sel hewan dan sel tumbuhan. Bisa dilihat di sebelah kiri adalah gambar dari sel hewan, dan yang di sebelah kanan adalah gambar dari sel tumbuhan. Pertanyaan keenam, bagaimana virus dapat melangsungkan kehidupannya? Virus tidak bisa hidup mandiri seperti organisme lain. Mereka membutuhkan sel hidup untuk bereplikasi dan melangsungkan siklus hidupnya. Ketika virus menemukan sel yang cocok, ia akan menempel dan menyuntikkan material genetiknya, DNA atau RNA, ke dalam sel tersebut. Sel inang kemudian dibajak untuk menghasilkan komponen-komponen virus baru. Setelah banyak virus baru terbentuk, mereka keluar dari sel, seringkali merusak atau membunuh sel inang, dan kemudian mencari sel lain untuk menginfeksi. Siklus ini terus berlangsung, memungkinkan virus berkembang biak dan menyebar. Baiklah, terima kasih atas jawaban dari pertanyaan tadi, Indah. Sepertinya pertanyaan semua sudah dijawab. Kami akhiri. Bila ada salah kata maupun tutur kata kami yang salah, kami mohon maaf. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.